Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa dalam program podcast Bawaslu. Ini nuansanya tadarus pengawasan bareng Bawaslu Kabupaten Gresik. Bersama saya Habibur Rahman selaku host di kesempatan sore hari ini. Tema podcast kita pada siang hari ini adalah pemilu diawasi emang perlu. Ini tema yang cukup menggelitik bagi kita semua, yang akhir-akhir ini Bawaslu secara kelembagaan dan pengawasan pemilu secara umum ini dipertanyakan oleh berbagai elemen masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidang kepemiluan dan demokrasi. Ini asli produk lokal Gresik ini. Kami sapa bersama-sama. Beliau adalah Pak Cak Sidik Notonegoro. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Ya. Kita panggilnya Cak saja, ya. Cak nopo Pak nopo Mbah. Sembarang. Iya. Cak saja ya, biar lebih akrab ala Gresikan, ya. Lebih akrab dan lebih mudah kan. Iya, Cak Sidik ini merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Gresik. Satu-satunya penyelenggara pemilu terlama setahu saya. Mulai dari pernah jadi Panwas Cup dulu, kemudian KPU 2 periode. Oleh karena itu sangat menarik sekali di kesempatan sore hari ini. Nanti kita akan berbincang berkaitan dengan banyak hal khususnya di tema kita di sore hari ini. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk di kita. Sebelum kita lebih jauh, Cak, ke urusan teknis, ya, saya mau tanya sebenarnya hal paling mendasar sebenarnya, kenapa sih pemilu itu harus diawasi? Apakah pengawasan itu ada karena kita ini saling tidak percaya satu sama lain, penyelenggara dengan penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, dan seterusnya. Nah, itu kenapa itu, Pak Cak Sidik? Iya, sebenarnya kan ya dalam sebuah ranah hukum itu kan memang regulasi itu kan juga, penegakan regulasi itu kan juga perlu dikontrol, ya. Aturan itu kalau tidak dikontrol itu juga akan menjadi kaku, bahkan mungkin juga bisa disalahgunakan, gitu. Nah, utamanya berkaitan dengan pemilu, ya. Pemilu ini kan ibaratnya kompetisi, ya. Kompetisi itu harus ada, bukan hanya wasit, ya, wasit katakanlah. Nah, wasit itu kan kemudian dia memegang kode etik itu, bagaimana sebuah pertarungan, sebuah kompetisi itu ya harus berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan normanya, gitu. Iya. Disitulah yang kemudian ya pengawasan itu menjadi perlu dan penting, gitu. Supaya aturan ditegakkan, permainannya semakin fair, gitu ya. Ya, gitulah. Ya. Nah, menyambung dari urgensi yang disampaikan tadi, sekarang kita akhir-akhir ini melihat tantangan terbaru, bahwa di pusat ini ada rencana untuk merevisi undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Isu yang paling panas itu adalah pilkada kita mau dikembalikan ke DPRD, gitu ya. Alias rakyat ini nggak memilih lagi nih secara langsung. Dalihnya adalah diantaranya karena efisiensi. Sebagaimana orang yang lama di lapangan, di penyelenggara pemilu, Cak Sidik, menurut Cak Sidik, ini solusi cerdas atau ini justru kita lagi puasa demokrasi nih, atau mundur ya, alias mundur ke belakang? Gimana, Pak? Kayaknya Pak, bagi politisi itu solusi cerdas, ya.
Bagi politisi ya. Cerdas itu untuk menjadi diktator itu kan cerdas gitu ya. Oh gitu ya. Ya. Bagaimana ya pemilu yang tanpa melibatkan rakyat secara langsung? Ya memang kita punya sejarah pemilu tidak langsung ya. Dan kemudian setelah reformasi itu pemilu langsung. Itu artinya ada kemajuan dalam sistem demokrasi. Kalau kemudian ingin dikembalikan ke pemilu tidak langsung, ini kan sebuah apa? Satu sisi sebuah kemunduran, mungkin bagi para politisi yang ingin mendapatkan kekuasaan secara aman dan nyaman tanpa biaya yang berlebihan, ya memang bagi mereka cukup baik. Gitu ya. Nah kalau gitu enggak usah pemilu gitu, langsung aja tunjuk gitu. Gitu ya. Iya, zamannya Orde Baru kan bupati, gubernur itu kan tidak diperoleh melalui pemilu, tetapi penunjukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini isunya terakhir ini juga seperti itu ya, maunya desas-desusnya ini DPR mau ditunjuk, gubernur ya, gubernur ini mau ditunjuk oleh pusat, kemudian yang bupati wali kota ini ada dipilih oleh DPR kan gitu kan. Ini ada pola yang baru lagi ini. Ini seolah-olah demokratis atau seperti apa ini kira-kira pasti? Atau hanya murni untuk melanggengkan kekuasaan tadi yang ya ini kan hanya apa, demokrasi proseduralnya kan hanya itu, memang boleh ya dipilih oleh DPR itu boleh. Tetapi substansi demokrasinya kan nggak kena gitu loh. Vok populi vok dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, itu kan kemudian suara Tuhan itu kan dibaca oleh para politisi itu. Ya. Terus gimana sikap kita selaku warga ya? Apakah memang warga ini juga acuh juga ya? Sudahlah biarkan, jangan-jangan acuh juga terhadap proses demokrasi kita. Ya, memang ini tantangan ya. Tantangan kita adalah kenapa alasan yang bagi politisi sangat logis bahwa pemilu atau pilkada tidak langsung itu dilakukan ya, bukan pemilu langsung gitu. Itu karena alasannya memang kos politiknya yang sangat tinggi, biaya untuk sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya tugasnya partai politik untuk mencerdaskan masyarakat itu. Pendidikan politik itu kan tidak bisa diserahkan kepada KPU dan Bawaslu. Penyelenggara lah ya. Pendidikan politik itu tanggung jawabnya negara, tanggung jawabnya partai politik. Gitu. Padahal untuk partai politik dapat banpol kayaknya itu, Pak. Nah iya. Nah, makanya itu ya. Jadi memang tanggung jawab pendidikan politik itu ada di partai politik. Dan memang kekuasaan itu bisa dipertahankan. Itu kalau memang sengaja untuk masyarakat diciptakan menjadi bodoh gitu. Itu paling mudah. Nanti suara masyarakat memang bisa dibeli. Kenapa? Karena masyarakatnya bodoh. Karena tidak ada pendidikan politik. Kalau ada pendidikan politik dan pendidikan politik itu berjalan dengan baik, saya yakin uang itu tidak ada harganya gitu. Baik. Ya. Artinya kalau memang ini nanti kembali ke DPR ya, pemilihan kepala daerah kembali kepada DPR ini ya, kita masyarakat ini diwakili oleh wakilnya gitu ya untuk memilih. Hanya segelintir orang di sana, tidak lagi puluhan jutaan rakyat dan seterusnya. Nah, ini muncul pertanyaan sebenarnya. Terus kalau memang nanti modelnya seperti itu, fungsi-fungsi pengawasan, model-model pengawasannya itu nanti seperti apa kira-kira? Kalau misalkan ini terjadi nih, dipilih oleh DPR ini. Ya, kalau bisa itu tidak terjadi gitu. Gitu ya. Karena secara pribadi, iya, jadi pendapatnya seperti apa? Kalau hanya bicara tentang diwakili, penderitaan rakyat ini apa diwakili? Oh gitu ya. Padahal fasilitasnya sudah diwakili, tapi tidak mau penderitaannya gitu ya. Itu. Iya. Tidak mampu bayar sekolah itu mau diwakili gitu. Iya. Satu lagi, ini di sisi penyelenggara. Di penyelenggara itu sekarang banyak digitalisasi. Ada si Rekap kalau di KPU, ada si Waslu kalau di Bawaslu gitu ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan sebenarnya dari masyarakat. Meskipun saya juga Bawaslu.
Tapi ini harus kita jawab bersama tantangan digitalisasi ini. Banyak warga ini yang bingung sebenarnya. Digitalisasi yang selama ini kita lakukan atau yang ada ini alat bantu. Ini sebagai alat bantu biar jujur dan adil, atau ini justru menjadi celah baru buat istilahnya orang-orang di masyarakat ini main belakang lewat IT. Ini juga menjadi tantangan yang harus dijawab oleh dalam konteks hal ini adalah penyelenggara gitu ya. Ya ini butuh pencarian Pak Siddiq, pengalaman seperti apa? Orang kalau sudah punya niat jahat itu kan secanggih apapun filter pengamanannya itu ya bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Oh iya. Digitalisasi, teknologi itu kan teknis saja gitu loh. Iya. Kembali pada orangnya gitu. Gitu. Makanya kan ini kan, makanya ada aspek prosedural itu ya. Prosedural ini kan teknis, bagaimana cara memilih baik seperti tadi langsung atau tidak langsung gitu. Tetapi ada juga yang namanya pada sisi substansial. Walaupun pilkada tidak langsung, saya tidak jamin kemudian itu murni tanpa uang gitu. Transaksinya jauh lebih mengerikan karena tentu pengawasannya jauh lebih terbatas, ya? Lebih sulit, lebih silent kan gitu. Kalau terbuka mungkin tetap money politik, saya yakin dengan tingkat kecerdasan politik yang masih rendah itu, saya yakin money politik masih ada. Tetapi kan publik bisa melihat, sehingga nanti siapa yang jadi itu bisa dikontrol beramai-ramai bersama-sama gitu. Baik, sekarang kita kita tarik ke wilayah kita, Pak. Gresik ini di sisi lain wilayah industri, di sisi lain juga banyak orang menyebutnya kota santri gitu ya. Sepengalamannya dulu sebagai pengawas, karakter Gresik yang unik ini, pengalaman panjenengan dulu, mana yang lebih sulit atau lebih susah diawasi antara masyarakat industri, masyarakat pesisir misalkan, atau masyarakat kepulauan dalam konteks pengawasan pemilu? Ada beberapa hal ya. Ini kaitannya bukan di pengawasan ya, sebenarnya di pendidikan politik. Masyarakat kota memang sangat pragmatis ya. Di pengalaman di kepemiluan ya, ketika terjun di lapangan misalnya, masih banyak tingkat partisipasi yang ya walaupun Gresik selama ini kategorinya tinggi ya partisipasinya. Baru kemarin itu yang paling rendah itu di pilkada kemarin. Itu aja. Dalam sejarahnya tinggi. Ya kemarin kan memang dihadapkan dengan lawan kotak kosong itu memang ada apatisme ya, apatisme di masyarakat gitu. Sehingga kalau yang menang kotak kosong itu juga dianggap muspro, jadi biarlah gitu. Tetapi selama ini tingkat partisipasinya cukup lumayan tinggi kan, di atas 70% gitu. Di atas 70%. Tetapi partisipasi itu kan juga tidak bisa menjadi ukuran gitu loh. Kenapa? Menggerakkan partisipasi itu kan gampang ya, apalagi era money politik ya. Era money politik itu pokoknya cobalah kalau kita jalan-jalan, ketika ditanya, Pak Bu nggak nyoblos, nggak dapat sangu gitu. Itu artinya kalau ada uangnya ya relatif mereka juga akan berangkat gitu loh. Iya betul. Ada penyakit penyakit sosial ya, saya menyebutnya penyakit sosial di lingkungan kita. Orang Jawa itu ada rasa ewo pekewo. Ewo pekewo, kalau ada tokoh masyarakat atau tetangga misalkan main money politik, misalkan melanggar, ternyata calegnya itu teman kita misalkan, melanggar pesertanya, melanggar dan seterusnya, itu ada rasa takut, sungkan. Itu kan budaya kita. Nah, gimana cara kita untuk mentadaburi, mengurai masalah ini sebagai upaya untuk memperbaiki pemilu kita? Yang pertama tadi balik ya ke pendidikan politik ya, penyadaran pendidikan politik itu
Kemudian itu dari masyarakat ya, dari pemilih ya. Tetapi juga tidak bisa kita abaikan, mungkin perlu inovasi-inovasi sendiri dari Bawaslu atau mungkin juga KPU untuk menciptakan ya semacam apa ya, aplikasi atau apa yang kemudian sebagai sarana orang untuk melaporkan tindak pelanggaran pemilu itu tanpa kemudian kalau dalam bahasa kita itu melindungi saksi itu ya, ya semacam melindungi saksi itu. Jadi orang lapor tapi tidak perlu dipublikasikan. Tapi kan yang penting itu tadi pendidikan politik itu, kesadaran pendidikan politik bahwa pemilu itu memilih pemimpin itu harus jujur, dan jujur itu harus dimulai dari bawah, gitu, bukan dari atas. Gitu. Nah, pendidikan politik sekarang. Kalau ngomong pendidikan politik tadi sempat disinggung. Ini tidak hanya penyelenggara pemilu sebenarnya gitu kan, untuk pihak-pihak yang menyelenggarakan pendidikan politik. Nah, menurut Pak Siddiq ini secara konstruksi pendidikan politik yang paling pas kira-kira untuk masyarakat ini seperti apa? Siapa? Apakah perlu misalkan masuk di ruang-ruang pendidikan misalkan atau seperti apa? Ya, kalau penyelenggara itu kan bukan di pendidikan politik sebenarnya. Pendidikan atau ya sosialisasi atau pendidikan pemilu mungkin ya caranya nyoblos, memilih gambar calon dan sebagainya itu di pendidikan pemilu itu di ranahnya pendidikan penyelenggara ya, baik KPU ataupun Bawaslu. Tetapi pendidikan politik itu ya bisa melalui secara melalui partai politik ya, partai politik yang pertama, yang kedua pemerintah dengan melalui atau mungkin penguatan di bidang pendidikan. Ya. Kayak pendidikan kan terbatas ya untuk pemilih-pemilih muda ya. Di pendidikan kewarganegaraan, di PKN, di pelajaran PKN atau di perguruan tinggi ada mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya itu. Nah, ini kan perlu digandeng gitu. Nah, ya. Tapi selama ini kita belum melihat ya pendidikan politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tadi ya, Pak Cak Siddiq ya. Ya, karena kalau masyarakat cerdas, ya malah nggak bisa main-main dengan pemilu ya. Ya. Artinya selama ini pihak-pihak tadi yang disebutkan oleh Cak Siddiq ini apa sudah melakukan pendidikan politik tadi yang disampaikan itu? Iya, jadi partai misalkan apa sudah itu? Kalau partai sampai sekarang belum pernah ya. Saya rasa belum pernah ya partai atau ngundang mantan penyelenggara untuk memberikan pendidikan politik pada anggota partai atau warga partai, kok sepertinya tidak pernah ada gitu. Kalau pernah saya diundang oleh partai politik tertentu untuk membekali saksi pemilu, sering gitu. Tetapi kalau untuk memberikan pendidikan politik saya rasa kok belum pernah. Dan kayaknya memang sengaja untuk dipertahankan supaya biar tidak pintar ya? Biar tidak pintar gitu. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, jadi kesempatan kali ini kita live ya. Kali ini kita live di TikTok, kemudian nanti juga akan delay 1-2 hari ke depan siaran kita akan delay di platform YouTube. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan diskusi kita dengan Cak Siddiq. Semakin kesini semakin menarik dan panas ini ya. Meskipun di luar kayaknya sedang hujan. Jujur Cak Siddiq, banyak masyarakat ini yang bilang ya, Bawaslu itu kayak macan ompong gitu, kalau berhadapan bertemu dengan jerapah. Saya tidak berani ngomong yang satunya, soalnya satunya hewan satunya sudah menjadi partai politik ya. Kalau bertemu jerapah gitu ya, atau ketakutan ketika ada kekuatan politik yang besar. Nah, pernah enggak Cak Siddiq pada saat jadi Bawaslu dulu, Panwas ya, pengawas dulu itu pernah mendapatkan teror gitu ya, telepon-telepon gaib gitu misalkan, pernah enggak mengalami hal itu? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Berarti memang malah pernah ya, ada salah satu caleg yang ketika saya di Panwaslu itu ya karena tidak memenuhi syarat ya saya coret pada detik terakhir itu gitu. Ya sempat protes, tapi setelah saya panggil ke kantor ya, bukan ke
warkop atau bukan ke mana gitu, tapi saya panggil ke kantor untuk saya jelaskan inilah titik-titik kelemahan. Yang penting kan komunikasinya aja, bagaimana cara menyampaikan itu. Dan ternyata ya menerima dengan legowo juga. Artinya sebenarnya Bawaslu dengan seperangkat aturan yang ada ini ya, meskipun masih banyak yang menganggap lemah ya, perangkat aturan untuk membekali Bawaslu di penanganan pelanggaran ini misalkan, tapi setidaknya itu cukup lah untuk memberikan ruang bagi Bawaslu, pengawas pemilu, melakukan penetrasi penanganan pelanggaran ya. Terbukti tadi Mbak Sid juga menyampaikan pernah mencoret calon, ya namanya orang dicoret marah-marah ya dijelaskan lah, kira-kira gitu ya, ya lumrah lah, lumrah gitu ya. Soal money politik uang sekarang, bahasanya sekarang politik uang kan, nggak ada money politik, istilah ya sama saja lah, istilah saja gitu kan. Ada isu atau soal politik uang pasca bayar, politik uang pasca bayar. Jadi modusnya sekarang itu bukan lagi bagi-bagi amplop di depan, bukan lagi bagi-bagi sesuatu di depan, bagi-bagi uang di depan, tapi janji misalkan terhadap sesuatu kalau sudah menang, gitu kan? Nah, secara hukum dan kan sulit itu dibuktikan. Ini juga menjadi tantangan, karena itu janji politik. Pada saat itu dia tidak memberikan sesuatu, istilahnya politik uang pasca bayar. Ini bagaimana strategi pada saat itu ya, selaku orang di lapangan, sekarang menjadi orang pemilih kan, pada saat pemilihan pilkada kemarin itu, bagaimana kira-kira tantangan menghadapi tantangan model-model yang seperti ini, Pak? Ya. Nah, sebelumnya gini ya, di pemilu itu kan kita mengenal golput ya. Golput itu kan ada golput itu kan ada dua ya. Golput golongan putih itu kan golongan yang tidak mau menggunakan hak suaranya karena ketidakpercayaan kepada sistem gitu. Apatis pada pemerintah. Siapapun yang jadi ya sinang-sinai gitu. Jadi, sehingga dia memberikan cek kosong. Dia tidak melawan, dia juga tidak peduli. Dan tidak akan datang ke TPS gitu. Lalu ada golput yang kedua itu kan golongan pencari uang tunai itu. Golput yang kedua, golongan pencari uang tunai. Nah, itu yang bermain yang dikatakan tadi uang politik itu ya. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita lebih perlu kita awasi. Karena partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu bukan ukuran kesuksesan sebenarnya. Tapi sejauh mana orang yang menggunakan hak pilihnya itu dengan cerdas dan sadar dan bermoral itu. Di negara-negara maju itu kan nggak sampai 50% kehadiran itu, dan itu sudah cukup gitu. Tapi kualitas demokrasinya, pemilunya ini daripada 70%, 80% tapi datangnya ya nggak ngerti apa-apa ya. Karena faktor tadi itu. Karena faktor itu. Nah, termasuk janji ya. Janji itu sejauh yang saya ketahui, selama janji itu kalau sifatnya apa ya, material ya, pragmatis ya. Nanti kalau kamu nyoblos saya nanti tak umroh misalnya. Itu kan sebenarnya kan tinggal penegakannya itu kan pada unsur itu kan sama di politik uang kan, sebenarnya kan sama. Nah, tinggal bagaimana pola-pola pendidikan. Nah, inilah yang kita maksud pendidikan pemilu itu, pendidikan pemilih ya. Bagaimana ketika didatangi oleh calon, oleh tim pemenangan dengan janji-janji itu, kemudian ketika dia tidak setuju dan ingin melaporkan, bagaimana cara untuk menciptakan alat bukti itu. Nah, ini yang perlu inovasi-inovasi ya. Perlu pendidikan juga gitu. Entah dengan sembunyi-sembunyi merekam, entah kalau diajak janjian nanti ngajak pihak orang ketiga dan sebagainya. Merekam gitu ya. Biar ada bukti, biar ada saksi gitu ya. Dan memang tantangan kita di masyarakat pemilih kita itu, pemilih kita masih selain tadi belum
secara kita tidak ngomong tidak ngomong rendah ya, tapi keberanian masyarakat kita untuk setidak-tidaknya menginformasikan kalau ada terjadi pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran di lapangan itu kami rasakan di pemilu maupun pilkada kemarin juga belum banyak, Cak Sidik. Ya rata-rata takut. Apakah benar-benar takut atau memang ya yang saya khawatirkan sebenarnya, yang saya khawatirkan tindakan-tindakan pelanggaran yang selama ini terjadi di lapangan itu dinormalisasi seolah-olah menjadi sesuatu hal yang biasa. Ya ini yang kemudian menjadi bahaya di masyarakat. Ya. Kita selalu ngomong pendidikan politik tadi ya, yang disampaikan tadi ngomong pendidikan politik. Tapi ini tantangan lain selain pendidikan politik. Sebenarnya ada tantangan yang lain apa? Toh masyarakat itu penyelenggara itu juga sudah sosialisasi, peserta juga sudah sosialisasi. Nah, cuman kadang-kadang masyarakat itu gini, kalau ditanya ini dulu mana antara yang salah ini yang mana, antara yang ngasih atau yang menerima, kan gitu Pak Jadi. Lah saya dikasih katanya pemilih, ya saya terima. Katanya yang mengasih para peserta itu, ya kalau nggak dikasih ini pemilih nggak memilih saya. Ini kan repot. Iya. Nah ini kan bukan soal salah benar sebenarnya. Itu menunjukkan memang di dalam dinamika kepemiluan selama ini dalam dunia politik itu kan memang ada ketidaksaling percayaan gitu loh antara pemilih dengan yang dipilih gitu. Pemilih tidak percaya dengan yang dipilih sehingga dia membuat harga gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, mau objektif, masyarakat di bawah itu selalu muncul bahasa mal-malane nanti wis dadi ya lali. Nah, ya ini. Itu ya. Sehingga apa? Maka ya biar diambil sekarang akhirnya ya, membuat harga sekarang di depan ya. Diambil cash di depan gitu loh. Kalau enggak ya enggak. Sebaliknya yang dipilih itu juga tidak percaya kepada pemilih. Gak mungkin milih aku lihat tak sangoni. Nah, gitu. Itu. Nah, sama-sama tidak saling percaya itu. Ini problem gitu loh. Ini yang harus dibenahi dulu. Betul, itu luar biasa. Kalau sudah tidak saling percaya itu kan ini repot ya, Pak. Ya. Ibarat di rumah tangga terus nggak saling percaya, ini kan repot. Ini gitu kan ya. Transaksi apa istilahnya? Putus kan? Transaksi putus. Iya, transaksi putus. Iya. Oke, Kak Sidik. Sebelum kita lanjut diskusi ya, dan mungkin ada yang tanya di podcast itu, nanti silakan. Cuman saya minta ini, Pak Cak Sidik. Ini sesinya adalah sesi rapid fire. Minta tolong nanti dijawab dengan cepat ya, Cak Sidik ya. Satu pilihan. Menurut Cak Sidik, KPU atau Bawaslu? Dijawab dengan cepat. Bawaslu. Kan pengawasan. Langsung atau lewat DPR? Langsung lah. Politik uang atau politik identitas, mana yang lebih berbahaya? Politik uang. Politik uang. Terakhir, mencegah pelanggaran atau menindak pelanggaran? Mencegah pelanggaran. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, baik yang di online dan kawan-kawan yang ada di forum di studio Bawaslu Gresik. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Cak Sidik tadi, bahwa sebagai penutup tadarus pengawasan kita di siang hari ini, kalau seandainya panjenengan ini harus meninggalkan satu pesan, Pak Sidik, pesan wasiat, ini kira-kira apa wasiatnya Pak Sidik? Kok mau aja wasiat ini? Bukan wasiat, pesan ya. Iya. Pesan untuk anak-anak muda Gresik ini khususnya, agar mereka tidak apatis dan mau ikut terlibat dalam proses-proses demokrasi dan kepemiluan kita. Monggo, Pak. Ya, sedikit panjang ya. Monggo. Apa-apa ya. Dulu ada seorang pelacur yang
sekali booking 70 juta. Ya. 2 jam ya. 2 jam 70 juta. Itu orang marah betul gitu. Hujatan, cacian dan sebagainya itu. Saya tidak tahu, yang marah itu karena tidak mampu bayar gitu. Nggak kebagian, atau karena memang moralnya sedang baik gitu. Padahal tidak ada yang rugi. Siapa yang rugi? Kalau seperti itu dicaci maki sebagai hinaan, sebagai hal yang nista. Lalu dengan uang politik yang hanya 200-300 ribu, nggak sampai bahkan. Nggak apalagi nggak sampai. Dibagi 5 tahun, itu ketemu berapa? Dan ini pelacuran yang paling mengerikan kan itu gitu. Ini yang disebut dengan pelacuran politik itu. Kira-kira haram mana? Kalau pelacur yang 70 juta tadi itu tidak ada yang dirugikan, ya. Dan tidak menggunakan hati nurani, ya. Nah, yang 300 atau bahkan kurang dari 300 ribu itu berapa puluh juta, berapa ratus juta penduduk Indonesia yang kemudian dirugikan, ya. Inilah ya. Jadi marilah kita sama-sama untuk tidak menjadi pelacur-pelacur politik gitu ya. Lebih baik jadi pelacur sungguhan, jual tubuh daripada jual hati nurani kan gitu. Loh, kalau tubuh aja dihujat macam demikian mengerikan ya. Nah, ini menjadi pelacur hati nurani ya. Dan itu dianggap wajar dan dinormalisasi. Ini bagian dari kengerian itu di situ gitu. Mungkin itu, ya. Baik, terima kasih Cak Siddiq, sangat menyayat sebenarnya tadi ya yang disampaikan, pelacur politik. Sahabat Bawaslu, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Cak Siddiq. Pengawas itu ibarat kalau orang sholat itu ada imam yang lupa. Maka imam yang lupa itu biasanya makmumnya mengingatkan gitu ya. Kalau itu bisa dianalogikan sebuah orkestrasi tadi itu sholat, kegiatan sholat, maka Bawaslu, masyarakat, rakyat ini boleh mengingatkan. Boleh mengingatkan. Dan semakin banyak yang mata memandang, rakyat memandang, rakyat ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan, proses demokrasi, maka kekuatan masyarakat tadi itu yang ikut mensukseskan pemilu, mengawasi pemilu, setidak-tidaknya orang yang mau melakukan pelanggaran, pihak-pihak yang mau melakukan kemungkaran politik itu setidaknya akan malu karena sudah banyak masyarakat yang terlibat pada saat ikut mengawasi pelanggaran itu. Oleh karena itu, sahabat Bawaslu yang saya hormati, terima kasih Cak Siddiq atas informasi, ilmunya, sharingnya dengan kita semuanya di channel podcast Bawaslu Kabupaten Gresik. Ini nuansanya Ramadan gitu kan. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, termasuk Pak Siddiq dan semua pemirsa yang mengikuti jalannya podcast ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Habibur Rahman pamit undur diri. Ingat, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.